Jumlah pasar rakyat di Jawa Tengah yang sudah memiliki sertifikat standar nasional Indonesia merupakan jumlah terbanyak di Indonesia. Bupati Kudus tinjau TPA Tanjung Rejo lantaran banyaknya warga yang mengeluhkan limbah buangan. Kabar bahagia untuk pemirsa, objek wisata baru Solo Safari mulai dibuka untuk umum dan siap menemani akhir pekan Anda. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, warga mengeluhkan limbah buangan tempat pembuangan akhir Tanjung Rejo yang masuk ke lahan masyarakat, serta tanaman yang tidak bisa tumbuh. Bupati Hartopo lakukan sidak ke TPA Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo. Tinjauan ini dilakukan hingga pagar talut yang masih merupakan tanah milik kabupaten. Keluhan masyarakat mengenai limbah buangan yang masuk ke lahan masyarakat menjadi dalang di balik sidak Bupati ke TPA Tanjung Rejo. Selain itu, tanaman tidak bisa tumbuh di sekitar lahan TPA. Setelah ditinjau langsung oleh Bupati, penataan masih dianggap baik dengan adanya selokan yang membawa air limbah dari sampah yang langsung menuju sungai. Tak hanya itu, tanaman juga bisa tumbuh di seperti ketela pohon dan pohon nangka meskipun jumlahnya sedikit. Meski begitu, terdapat 4 hingga 5 meter rembesan limbah yang pembuatannya sejak 2015 lalu. Bupati meminta kepada Dinas PKPLH untuk mengganti saluran dengan yang permanen dan langsung mengarah ke sungai. Perkiraan sementara TPA ini akan menampung sampah masyarakat Kudus jangka waktu 2 hingga 3 tahun ke depan. Upaya perluasan ke depan akan ada, namun sementara waktu masih memaksimalkan lahan yang ada. Dan tentunya sudah diadukan ke saya dulu dan sudah kita tinjau di sini ketika Kabinet Pak Agung ya pada saat itu. Dan di sini pun pada saat itu aduannya juga banyak limbah-limbah yang mengalir di tanah masyarakat. Itu pun pada saat itu juga tidak ada. Dan ini ada aduan lagi, takutnya orang yang sama juga yang mengadu kita ini. Nah, ternyata sudah kita telusuri sampai ke bawah, itu semua sudah tertata dengan baik. Bahkan di luar pagar ini, pembatas TPA ini, itu adalah masih tanah kita, 1 meter masih milik kita. Yang dibuat selokan, saluran untuk pembuangan kita ketika antisipasi ada kebocoran di talut ini, ketika ada intensitas hujan tinggi, itu sudah ada wadahnya dan sudah tertata dan air itu mengalir sampai ke sungai. Pihaknya juga berupaya terus untuk mendatangkan investor untuk mengelola sampah sehingga terdapat nilai guna, misalnya biogas yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat. Apalagi sampah ini dari masyarakat diharapkan dapat kembali ke masyarakat. Sebelumnya ada investor dari Tiongkok yang hendak masuk, namun karena terkendala pandemi hingga kini belum ada lagi. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti, inilah Jateng terakhirnya tertawa. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran
setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa, yang untuk mengetahui apa yang menjadi keluhan warga terkait limbah dan apa upaya dari pemerintah untuk menanggapi keluhan warga, kami telah terhubung dengan Mutia Parasti langsung dari Kabupaten Kudus. Ya Mutia, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi TPA Tanjung Rejo untuk saat ini? Ya baik Amanda dan pemirsa, dapat kami kabarkan tempat saya berdiri, saya berada di depan pegunungan sampah, lebih tepatnya di sini merupakan tempat pembuangan air Tanjung Rejo, di mana di sini untuk aktivitas pemilahan sampah kemudian pembuangan sampah di TPA ini berakhir di pukul 5 sore, di mana tadi banyak sekali truk-truk pemuat sampah serta motor serta mobil yang memuat sampah milik warga Kabupaten Kudus berlalu lalang di sini. Kemudian untuk bau di sekitar pegunungan sampah ini, di TPA ini cukup menyengat dikarenakan terdapat lubang, di mana lubang tersebut merupakan galian yang nantinya akan dimasuki kembali sampah-sampah milik masyarakat di kabupaten. Amanda. Yang bisa Anda jelaskan bagaimana dan apa saja keluhan masyarakat mengenai limbah TPA tersebut, Mutia? Ya baik Amanda, untuk keluhan yang dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Kudus, yakni limbah atau air itu masuk ke perkebunan atau sawah milik warga, serta tanaman di sekitar tempat pembuangan air ini tidak bisa tumbuh. Namun hal ini ditepis oleh Bupati Hartopo serta Dinas PKPLH yang kemarin telah melakukan sidak di TPA Tanjung Rejo. Kembali ke Amanda. Ya Mutia, apakah di lokasi Anda berdiri juga dapat terlihat efek dari limbah TPA tersebut, seperti tanaman mati atau seperti apa? Ya baik Amanda, untuk di lokasi saya berdiri, saya tepatnya berada di tepi pagar tempat pembuangan akhir, di mana kemarin Bupati Hartopo meninjau di sebelah pagar, di mana di sebelah pagar itu terdapat selokan yang nantinya ketika terdapat genangan bisa teraliri di selokan tersebut. Kemudian untuk masa-masa sekarang ini, untuk kemarin lebih tepatnya, selokan tersebut kering dikarenakan juga tidak ada air yang melintas. Kemudian untuk lahan di sekitar TPA ini sebetulnya subur, kemudian tidak ada yang terkena dampak dari limbah, serta terdapat tanaman berupa ketela pohon serta nangka yang berada di lahan sekitar TPA ini, namun jumlahnya sangat jarang. Begitu Amanda. Kemudian untuk kondisi TPA terkini, meskipun kemarin sempat kering selokannya, namun pada hari ini terdapat beberapa genangan di titik-titik tertentu, di mana genangan tersebut merupakan hasil dari merupakan efek dari hujan deras semalam. Dari pihak pengelola TPA di sini juga telah melakukan penyedotan, namun masih ada di beberapa titik yang tergenang. Begitu Amanda. Ya Mutia, bisa Anda informasikan berapa luas TPA dan dapat menampung berapa sampah perharinya? Ya baik Amanda, untuk TPA Tanjung Rejo ini luasnya 5,6 hektar dan setiap harinya mampu menampung sampah dari masyarakat Kudus sendiri, yakni 120 ton setiap harinya. Begitu Amanda. Ya, upaya pemerintah Kudus untuk menangani keluhan dari warga ini seperti apa Mutia, dan adakah hal yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Ya baik Amanda, untuk upaya menindaklanjuti dari pengaduan limbah yang masuk ke persawahan serta lahan yang tidak bisa tumbuh milik warga, kemarin Bupati Kabupaten Kudus Hartopo bersama Dinas PKPLH yakni Bapak Abdul Halil telah meninjau lokasi TPA ini dengan melihat beberapa titik. Yang pertama merupakan titik di mana selokan serta lahan yang disinyalir tidak bisa tumbuh oleh warga. Kemudian terkait
saluran yang istilahnya itu dibangun pada tahun 2015 lalu yang merupakan yang bisa menampung aliran air yang tergenang di TPA ini. Namun pada saat ini terdapat rembesan dengan besaran 4-5 meter dikarenakan bangunan yang cukup tua. Kemudian masyarakat nantinya juga akan melakukan pembenahan, yakni pembenahan talut dengan secara permanen. Kemudian di sini juga terdapat 12 licit yang mampu menampung air yang menggenang di TPA ini. Kemudian ada wacana berupa perluasan lahan untuk TPA ini, yakni dari 5,6 hektar menjadi 10 hektar. Namun rencana perluasan ini terkendala anggaran. Begitu, Amanda. Ya baik, terima kasih rekan Mutia Parasti melaporkan langsung dari TPA Tanjung Rejo, Kabupaten Kudus, dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, perhatian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus terhadap perkembangan potensi wisata dan elemen di dalamnya terus diupayakan. Perhatian ini berwujud pengenalan, pelatihan, dan praktik pembuatan kopi muria kepada elemen pariwisata di kawasan Menara Kudus, seperti para PKL serta tukang ojek. Kabupaten Kudus memiliki kopi muria yang digadang-gadang akan jadi daya tarik wisatawan. Disbudpar sendiri mencoba memperkenalkan kopi muria kepada pelaku wisata di kawasan Menara. Melalui edukasi dan demo, masyarakat dapat menarik perhatian para pelaku wisata untuk mulai menambah produk kopi muria di gerai mereka. Sebanyak 60 PKL dan 100 orang tukang ojek turut hadir mempraktikkan cara meracik kopi. Melalui para PKL dan tukang ojek, mereka dapat mempromosikan kepada para wisatawan. Apalagi kopi tersebut merupakan produk khas dari wilayah Kudus, sehingga dapat membuat para wisatawan kembali ke Kudus baik untuk berwisata maupun berbelanja kopi muria. Upaya ini perdana dilakukan yang nantinya akan jadi agenda rutin untuk membangun kebersamaan, sinergitas, dan kolaborasi antara Disbudpar dengan para pelaku wisata. Tak hanya itu, agenda ini sekaligus jadi jalan sosialisasi Sabta Pesona sebagai upaya memberikan pelayanan prima kepada para wisatawan. Menurut kami ini punya produk kopi muria. Bagaimana kopi muria ini bisa terpromosikan di tempat ini di Taman Menara yang kebetulan ketika sudah jadi bisa kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Dan ini kebetulan Jumat ini kita menggelar bekerja sama dengan Komite Ekonomi Kreatif ini Mas Valeri untuk memberikan edukasi kepada teman-teman baik ojek, tukang ojek, kemudian PKL yang ada di Menara. Ini tujuannya adalah supaya mereka ketika menjuali minuman kepada wisatawan itu mempunyai cita rasa yang lebih nyus gitu, lebih enak gitu. Sehingga ada kopi muria ini menjadi satu daya tarik wisata yang mempunyai kesan orang itu mau datang kembali ke sini. Harapannya nanti kopi muria dapat masuk pasar pedagang yang ada di Menara, sehingga mampu bersaing dengan produk kopi yang telah beredar di pasaran. Dengan begitu, kopi muria dapat eksis dan bersaing dengan produk lainnya. Yang ke depan pastinya tentang edukasi harus ada, kemudian ya sosialisasi, kemudian yang ketiga ya kita harus penetrasi pasar, jadi mulai mempersiapkan kemasan-kemasan siap seduh ya yang bisa langsung dinikmati oleh konsumen-konsumen di sekitar Menara. Implementasi edukasi guna ekspansi kopi muria harus disiplin serta konsisten. Mengingat ini merupakan konsep dari hulu ke hilir, dari hulu melakukan penanaman, perataan hingga panen, dan hilir yang memasarkan produk ke masyarakat serta wisatawan. Potensi ini tentu akan meningkatkan eksistensi kopi, pariwisata, serta meningkatkan pemasukan para pelaku wisata dan petani kopi. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia
sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng akhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap, mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Pantura, tepatnya di Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Kemacetan ini disebabkan oleh adanya pembangunan Jalan Pantura. Menurut informasi, kemacetan ini terjadi sejak kemarin sore hingga saat ini. Untuk mengetahui situasi Jalan Pantura di Kecamatan Batangan, kami telah terhubung dengan rekan Untung Sofa melaporkan langsung dari jalur Pantura Batangan. Ya, untuk bagaimana situasi di tempat Anda mengabarkan sekarang? Baik Amanda dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Pantura Batangan, tepatnya di Batangan. Situasi saat ini terlihat jelas ada kemacetan yang sangat parah akibat adanya pembangunan jalan. Begitu Amanda. Ya, maka kemacetan juga masih kerap terjadi di sekitar Jalan Juwana Pati dan Juwana Batangan, Untung? Baik Amanda, kemacetan sendiri sering terjadi akibat adanya pembangunan jalan dan adanya pembangunan jembatan yang ada di Juwana. Begitu Amanda. Ya, bisa diinformasikan apakah ada upaya dari petugas kepolisian untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi di jalan tersebut? Ya, untuk mengurai dari Satlantas Polresta Pati sendiri mengupayakan untuk mobil pribadi sendiri dan motor bisa melalui jalan alternatif, yaitu lewat jaken-jakenan. Dan untuk truk-truk atau kontainer sendiri itu diberlakukan dua arah, yang dari arah Pati ke Rembang itu menggunakan bahu jalan. Begitu Amanda. Dan berikut wawancara kami dengan Ibda Muslimin. Jadi antrian panjang yang saat ini terjadi di jalur Pantura Pati Rembang ini adalah merupakan imbas adanya perbaikan jalan. Jadi jalan Pantura Pati Rembang ini kan hanya dua lajur. Satu lajur dibongkar karena memang kondisinya rusak sehingga harus dilakukan perbaikan, sehingga yang masih bisa dimanfaatkan untuk arus lalu lintas hanya satu lajur di sebelah kiri. Nah, sehingga kami berupaya supaya dua arah ini tetap berjalan. Yang dari arah barat atau arah Semarang kita lewatkan bahu jalan sebelah kiri. Sedangkan yang dari arah Rembang kita lewatkan tetap pada badan jalan tetapi lajur sebelah utara.
sehingga arus lalu lintas tetap bisa berjalan dua arah, namun demikian pasti terjadi perlambatan. Nah, kemudian solusi yang sudah kami siapkan, yang pertama kami tentunya menyiapkan jalur alternatif. Jadi untuk mobil pribadi, mobil kecil bisa mengambil jalur alternatif melalui Kecamatan Jakenan, kemudian Kecamatan Jaken, nanti bisa tembus sampai Batangan. Nah, bisa kita saksikan bersama, mungkin mobil pribadi yang melintas di jalur Pantura ini sudah hampir tidak ada. Kalau misalnya ada, paling hanya 1-2 saja, karena sudah kita alihkan melalui jalur alternatif. Sedangkan untuk luar kota, kami menghimbau misalnya ada pengguna jalan yang mau melintas ke Pati, dari Semarang ke Surabaya atau sebaliknya dari Surabaya ke Semarang, kami menghimbau supaya menggunakan jalur tengah. Jadi kalau dari Semarang bisa lewat tol Solo, Salatiga, Solo, dan seterusnya. Karena kondisi Pantura Pati saat ini memang padat merayap. Jadi supaya tidak terjebak macet, kami menghimbau yang luar kota bisa menggunakan jalur tengah. Kemudian untuk personil, kami dari Satlantas Polres Pati menempatkan personil selama 24 jam secara terus-menerus, secara bergantian. Nah, jadi ketika terjadi macet seperti sekarang ini, kami sudah gelar personil untuk membantu masyarakat pengguna jalan supaya tidak terjebak macet sampai berlama-lama. Yang jelas kami tetap berusaha bagaimana caranya arus lalu lintas itu masih bisa berjalan dua arah, meskipun tidak, kecepatannya tidak bisa kencang, tetapi tidak stuck, tidak berhenti total. Ya. Ya Pak, untuk personel sendiri Pak, ini kan kemacetan itu ditempatkan di titik. Nah, yang pertama kami tempatkan pada simpul atau penyebab terjadinya kemacetan. Tentunya di lokasi perbaikan jalan ini, karena ini kami anggap merupakan titik kunci simpul. Ketika di sini lancar, insya Allah di belakangnya juga lancar. Kemudian ketika antrian kendaraan ini sudah memanjang, kami tempatkan juga untuk antisipasi supaya kendaraan tidak ada yang ngeblong ke kanan. Karena kalau sudah ada yang ngeblong ke kanan, akibatnya bisa total. Makanya di samping di lokasi perbaikan, kami juga menempatkan personil yang sifatnya mobiling. Jadi mereka patroli. Nah, membangunkan supir ketika mereka tertidur, kemudian mengantisipasi supaya kendaraan tidak ngambil lajur kanan, supaya tidak adu banteng ya istilahnya. Ya. Ini diperkirakan berapa Pak untuk kemacetan sendiri? Diperkirakan? Ya, kami sudah mengimbau kepada pihak kontraktor pelaksana supaya yang pertama bahu jalan sesering mungkin dilakukan perawatan dan pengawasan. Ketika bahu jalan kondisinya sudah rusak, segera secepatnya diperbaiki. Kemudian untuk pekerjaan breaker atau pembongkaran kami batasi jangan terlalu panjang, sehingga pergantian arus yang dari beton kemudian harus melewati bahu jalan ini tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang. Harapannya kemacetan atau antrian ini tidak terlalu lama. Jadi kami berusaha bagaimana caranya supaya tidak berlama-lama terjadinya kemacetan. Nah, ini sejak kapan Pak untuk kemacetan sendiri? Ya, jadi ini kalau di Pati ini kan setiap hari Rabu sama Kamis. Ini merupakan titik temu dan padatnya arus lalu lintas itu pada setiap hari Rabu dan Kamis. Sehingga antrian ini mulai ada sejak hari kemarin Kamis tanggal 26, kemudian berlanjut sampai tadi malam. Kami juga mulai kemarin sampai tadi malam non-stop di sini sampai sore hari ini, tapi alhamdulillah ini berangsur-angsur sudah semakin berkurang. Antrian yang semula sampai jalur lingkar selatan Pati, untuk sore hari ini informasi rekan kami yang ada di Ekor sudah maju ke depan, jadi sudah semakin berkurang. Diperkirakan ada berapa kilo Pak ini? Perkiraan antrian kendaraan ini sekitar 5 kilo ya. Ya, sekitar 5 kilo. Tetapi sudah tidak stuck. Jadi sudah mulai ada pergerakan. 5 kilo ini berarti dari mana sampai mana Pak? Kan ini tadi sampai jalur lingkar selatan juga Pak. Ya. Iya, jadi dihitung dari lokasi perbaikan jalan. Kalau dari sini ke
arah Pati ya. Kemudian kalau dari sini ke arah Rembang tidak terlalu jauh, ya mungkin sekitar 1,5 kiloan mungkin ya. Karena cenderung lebih lancar. Yang dari arah timur kan menggunakan badan jalan, jadi cenderung lebih lancar. Makanya kami secara bergantian, ketika dari arah timur sudah menipis antrian, yang dari arah barat kita percepat menggunakan badan jalan, yang dari timur sementara kita berhentikan dulu, kita prioritas dari arah barat supaya tidak terlalu panjang antriannya. Ya, untuk bisa diinformasikan sejauh ini bagaimana keluhan dari pengguna jalan mengenai kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan yang berada di Juwana Batangan dan Juwana Pati ini. Baik Amanda dan juga pemirsa, untuk keluhan pengguna jalan sendiri, begitu ada keluhan sendiri dari pengguna jalan, tentunya yang seharusnya hari ini bisa sampai ke tempat tujuannya, namun di hari ini belum bisa sampai tempat ketujuan. Begitu Amanda. Dan berikut wawancara saya bersama pengguna jalan untuk Anda. Dengan Bapak siapa? Bapak Yasin. Bapak Yasin, ini dari Jakarta. Mau ke Surabaya. Ini Pak, apakah sebelumnya udah tahu ada kemacetan di sini? Di sekitar Ya tahu, tapi nggak seberapa ini parahnya, Pak. Udah berapa jam kira-kira? Ini 8 jam ya. 8 jam di Jalan Pantura sini. Iya, mulai dari bypass Pati ya, sampai sini. Ini 8 jam belum kelar ini. Keluhannya bagaimana? Ya keluhannya ya capek aja, Pak. Ngantuk, capek. Karena apa? Satu mobil, dua mobil berhenti. Satu mobil, dua mobil berhenti ya. Ini sudah parah, Pak. Biasanya itu merayap. Gini, biasanya merayap ini. Ini muatannya apa, Pak? Ini muatan tisu. Tisu mau ke Surabaya. Iya. Ada kerugian nggak, Pak? Hah? Ada kerugian nggak akibat macet ini, Pak? Gimana? Kerugian sendiri, Pak. Kerugian dari... Ya kerugian ya waktu lah. Waktunya habis. Hari ini bisa bongkarnya, nggak bisa bongkar gitu. Terpaksa besok. Kalau besok nggak masih gini ya nggak bisa nyampe, nggak bisa bongkar gitu. Kembali ke Amanda di studio. Ya baik, terima kasih Untung Sofa melaporkan langsung dari Jalan Pantura Batangan, Kabupaten Pati, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri acara verifikasi dokumen pendaftaran ujian EBS Topik bagi calon pekerja migran Indonesia program G2G Korea Selatan. Dalam kedatangannya, Ganjar menyapa para calon PMI dan berpesan agar para PMI terus mengupgrade skill dan juga mentransfer ilmu ketika sudah pulang bekerja dari luar negeri. Besok ketemu dengan 300-an. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri acara verifikasi dokumen pendaftaran ujian EBS Topik bagi calon pekerja migran Indonesia program G2G Korea Selatan di Auditorium UNES pada Jumat pagi. Acara tersebut diselenggarakan oleh HRD Korea BP2MI dan juga Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atau UNES. Dalam kesempatannya, Ganjar Pranowo berpesan kepada calon pekerja migran Indonesia untuk senantiasa upgrade skill yang dimiliki. Ganjar menyoroti para calon pekerja migran Indonesia perlu untuk training bahasa yang lebih, serta penjajakan alat yang nantinya akan digunakan para calon pekerja migran Indonesia ketika bekerja di luar negeri. Harapan kita tentu saja ketika mereka bekerja dia akan mendapatkan banyak pengalaman, ilmu yang bisa ditransfer, yang kelak kemudian hari mereka akan pulang sehingga dia bisa join dengan pekerjaan yang lebih besar di tempat kita, atau mereka menjadi entrepreneur dan itu bisa dibagikan kepada orang lain bahwa kalau kerja di luar itu seperti ini loh, kalau di perusahaan besar itu seperti ini loh. Kita nggak bisa seenaknya, kita mesti disiplin, skill kita mesti di upskill dan upgrade terus menerus, dan itu menurut saya sesuatu pembelajaran yang perlu diketahui oleh banyak orang. Sementara itu, Kepala BP2MI Pusat Beni Ramdhani mengungkapkan bahwa alokasi Jawa Tengah untuk program G2G yang biasanya 11.000 kini bertambah 17.000 orang. Beni menilai ledakan antusiasme masyarakat ini wujud keberhasilan BP2MI dalam sosialisasi untuk bekerja ke luar negeri secara resmi.
Kalau kemarin di tahun 2022 kita juga memecahkan rekor penempatan menembus angka 12.000 yang biasanya hanya 6-7.000. Nah, untuk 2023 target kita adalah 18.000 yang akan kita tempatkan, termasuk 12.000 kuota ya untuk tahun 2023. Setelah tahap verifikasi dokumen ini, para calon pekerja migran Indonesia akan mengikuti ujian apps topik yang akan dilakukan oleh pihak Korea Selatan. Dan tidak ada yang dapat mengintervensi hasil ujian tersebut. Setelah itu PMI akan diberi pembekalan sambil menunggu apply visa sampai dengan pelepasan. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, hingga saat ini sudah ada 20 pasar tradisional di Provinsi Jawa Tengah yang sudah mengantongi standar nasional Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengaku terus menggenjot jumlah pasar tradisional lain agar berstandar SNI. Hal itu dilakukan agar pelayanan pasar rakyat tidak kalah bersaing dengan retail modern maupun mal. Dalam rangka mendorong mainan dan daya saing pasar rakyat agar tidak kalah dengan retail modern serta mal, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot penambahan jumlah pasar rakyat yang berstandar nasional Indonesia atau SNI. Hingga kini sudah ada 20 pasar rakyat di Jawa Tengah yang sudah berstandar SNI. Jumlah itu dikatakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai jumlah terbanyak se-Indonesia. Dikatakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Arif Sambodo, pasar yang berstandar SNI harus memenuhi unsur zonasi jenis dagangan, memiliki sanitasi, ruang laktasi, serta memiliki ruang pertemuan dan lain-lain. Jawa Tengah termasuk paling banyak, Mas. Dari catatan sampai 2022, secara nasional itu hanya 54 pasar rakyat yang sudah ber-SNI. 20 diantaranya ada di Jawa Tengah, sehingga itu termasuk besar. Lainnya yang cukup besar juga di Jawa Barat. Jadi ini akan kita dorong semua pasar rakyat yang ada di kabupaten kota atau kabupaten kotanya itu kita dorong, yuk monggo dengan ajukan pasar-pasar rakyat untuk berpola SNI untuk mendapatkan sertifikasi nasional. Harapannya memang kalau kebijakan dari pusat nantinya semuanya bisa ber-SNI. Untuk diketahui, jumlah pasar rakyat di Jawa Tengah kini kurang lebih sebanyak 870 pasar, dan kini 20 diantaranya sudah memiliki sertifikat standar nasional Indonesia. Meski hanya 20, namun jumlah tersebut merupakan terbanyak di Indonesia. Pasar Johar Baru di Kota Semarang serta Pasar Suruh di Kabupaten Semarang menjadi beberapa pasar yang dikatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang sudah berstandar SNI di wilayah sekitar Semarang. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngopi Ngobrol Inspirasi.
Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol, inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, kunci sukses untuk menjadi seorang pengusaha adalah memiliki jaringan. Dengan terkoneksinya jaringan antar pengusaha mampu menyediakan produk yang dibutuhkan oleh pasar. Inilah yang akan dilakukan oleh calon Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kota Solo, Rosanto Adi, jika nantinya terpilih. Rosanto Adi selaku calon Ketua Umum HIPMI Solo mengatakan bahwa dirinya memiliki sebuah ide untuk membuat sebuah wadah berupa website, di mana nantinya seluruh anggota HIPMI di Kota Solo seluruhnya akan terdata. Selain itu juga tersedia produk yang dimiliki oleh masing-masing anggota, sehingga jika seseorang memiliki produk A dan anggota lainnya membutuhkan produk tersebut bisa langsung berkomunikasi. Melalui website hipmirumahkita.com yang dibangunnya ini juga akan disinergikan dengan pengusaha lain di luar Kota Solo. Dengan begitu, produk yang dimiliki oleh anggota HIPMI Solo juga dapat diketahui secara luas untuk membangun jaringan yang lebih besar. Disinggung mengenai sinergi dengan pemerintah Kota Solo, pihaknya telah melakukan komunikasi secara intens, termasuk dengan produk yang dimiliki oleh para anggota HIPMI Solo. Menurutnya, pengusaha di Kota Solo memiliki keunikan jika dibandingkan dengan pengusaha asal ibu kota Jakarta. Mereka cenderung memiliki rasa tidak enak hati ketika menawarkan produk yang dimiliki. Berbeda dengan pengusaha di luar Solo, di mana mereka secara terbuka menawarkan produknya dengan sistem saling membutuhkan dan menguntungkan masing-masing pihak. Selain itu, dirinya juga memiliki 3 program unggulan yang diluncurkan. Salah satunya yakni kantor sekretariat sebagai bisnis center untuk tempat pertemuan dengan rekanan. Itu siapa retail yang mensupport dari situ. Ini kita diharapkan bisa berkolaborasi semuanya. Tapi kan kalau kita tidak mempunyai wadahnya, kita tidak punya rumahnya, kita tidak akan tahu apa itu usahanya. Maka dari itu tadi data yang sudah kita masukkan adalah data anggotanya. Nanti kita tugas dari tim kami, sekretaris eksekutif atau apa yang dia masuk setiap hari akan menghubungi satu persatu anggota untuk menyampaikan mau memasukkan profilnya, usahanya, dan produk-produknya. Di sisi lain, kami juga akan menanyakan pada anggota apakah ada promo di hari itu sehingga kita share ke tempat yang lain. Kemudian kantor sekretariat yang digunakan sebagai working space dengan pemanfaatan sebagai tempat training dan berbagai pengalaman dalam mengurus hingga memiliki izin usaha, seperti produk halal dan mendapat izin dari BPOM. Untuk diketahui, BPC HIPMI Kota Solo akan menggelar musyawarah cabang atau Muscap 9 pada Sabtu 4 Februari 2023. Salah satu agenda Muscap yakni memilih dan menentukan Ketua Umum HIPMI Solo periode 2023 hingga 2026. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Ya pemirsa, Solo Safari telah resmi dibuka untuk umum. Meski pembangunannya belum selesai 100%, namun pihak pengelola telah membuka objek wisata baru di Kota Solo ini untuk masyarakat. Pembukaan safari dilaksanakan pada Jumat 27 Januari 2023. Dalam pembukaan ini dihadiri langsung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengatakan bahwa Solo Safari sudah bisa dikunjungi pada Jumat siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di sini pengunjung dapat berinteraksi lebih dekat dengan satwa, menyaksikan pertunjukan satwa yang dijadwalkan sehari 2 kali, dan menikmati suasana kebun binatang Solo yang baru. Gibran juga menjelaskan pembangunan Solo Safari tahap kedua akan menambah exhibition food court dan restoran. Dia menargetkan ada 2.000 pengunjung Solo Safari perharinya. Minggu-minggu ini, minggu-minggu depan lah ya. Tapi kalau untuk fase pertama ini berarti sudah bisa dikunjungi Pak? Udah, nanti jam 1 pengunjung umum sudah bisa masuk, silahkan. Ada konser juga bisa masuk ya.
Kok Mas besok kalau tahap 2 mulai selesai gitu nanti tiketnya naik lagi? Enggak. Tenang aja. Tapi fase 2 nambah tambahan satuannya apa lagi? Ada beberapa tambahan exhibit sama food court. Restoran-restorannya. Sementara itu, Ketua Yayasan Konservasi Marga Satwa Indonesia, Agus Santoso, mengatakan bahwa proses pembangunan Solo Safari seperti Bandung Bondowoso ditargetkan berlangsung dalam setahun pembangunannya dan selesai dalam waktu 6 bulan. Menurut Agus, Solo Safari luasnya 13,9 hektar dengan koleksi 347 satwa dari 87 spesies. Beberapa spesies diantaranya merupakan satwa endemik Indonesia dan sudah terancam punah. Solo Safari juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat, serta menjadi ikon wisata baru di kota Solo. Tiket sudah dihitung yang memungkinkan masyarakat Solo dan masyarakat luar kota, masyarakat kita semua lah ya, untuk affordable, artinya bisa semua kalangan bisa masuk ya. Kalau nggak salah 45.000 ya tiketnya. Hari ini sudah mulai buka gitu Pak? Hari ini akan mulai buka jam 1. Jadi kalau teman-teman viralkan sekarang, tapi kita mau batasi dulu, jangan terlalu banyak, maksimum 2.000 per hari karena infrastrukturnya belum terlalu siap, binatangnya juga masih adaptasi. Terkait harga tiket masuk di Solo Safari yakni Rp30.000. Sedangkan waktu operasional adalah Senin sampai dengan Jumat dibuka pukul 8.30 hingga 16:30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk akhir pekan yakni Sabtu dan Minggu juga dibuka pada jam yang sama, yakni 8.30 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Jadi demikian Jateng hari ini, saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.